Imbreng. Imbreng ini tiga buah sertifikat. Kurang lebih luas tanahnya sekitar 1,2 hektaran. Jelasin dong Imbreng apa? No, Imbreng apa? Imbreng apa? Imbreng itu apakah Pimpa Layu Gambreng. Horas, kembali bersama kami LBH, Lembaga Batavia Hukum. Bersama saya Tigor Manik. Saya saat ini didampingi dua rekan saya nih. Horas, Normas Mangusong. Dan juga rekan dari Pamulang. Horas, Ikhwan Kurnia. Iya. Kita bahas hari ini. Kita akan bahas hari ini ada seputar permasalahan terkait dengan investasi. Investasi. Yang memang perkaranya baru masuk di LBH. Di LBH ya. Betul. Agak sedikit unik perkara ini sebenarnya, Bang. Kira-kira apa nih? Yang unik apa? Yang unik gimana? Jadi yang gini. unik? Ya mungkin akan ada ujung-ujung nikmat. Ujung-ujung nikmat. Ujung nikmat. Karena ada duitnya ini. Ada duitnya. Amin. Kalau nggak unik, nggak ada duitnya, Bang. Nggak ada duitnya. Biasa pengacara emang begitu. Iya. Hadir untuk membereskan yang unik. Yang unik-unik. Kalau udah nggak unik ngapain diberesin? Ya, iya. Ya, lanjut, Pak. Udah. Jadi begini. Gimana kronologisnya gimana? Investasi. Ada salah satu yayasan Yayasan. di sebuah daerah. Sebut Kota. saja kota apa? Apa aja kota Jawa Barat lah. Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Ini yayasan rumah sakit sebenarnya. Rumah sakit. Yayasannya yang rumah sakit, yang memang rumah sakit ini kolab. Oh. Ini kolab rumah sakit. Dia butuh suntikan dana dong. Iya. Ya kan? Oke. Dia carilah nih manusia yang bisa nyuntik dana. Pihak-pihaknya. Pihak-pihaknya. Oh, invest ya. Investor dah. Investor. Funder lah nih buat modal. Ada salah satu perusahaan juga yang memang kebiasaan mereka, salah satu kegiatan usahanya adalah menyuntik itu. Perusahaan. Oh, kapital. Perusahaan kapital. Ya, perusahaan kapital. Obat. Bukan. Dia dokter juga. Oh, perusahaan. Oh. Begitu, dia dokter juga. Lo tau rumah sakit yang di Tamrin nggak? Yang di Keramat. Iya, yang rumah sakit umum Tamrin tuh. Tamrin. Iya. Cikini. Kan sempet collab kan? Iya. Sempet collab itu dulu kan? sempet collab. Itu dia yang nyuntik. Beliau ini. Beliau itu yang nyuntik. Wih. Oke. Begitu, dia nyuntik. Nah, sekarang dia lagi mau nyuntik yang di daerah sana. Yang di Gitu. daerah Jawa Barat ini. Terjadilah transaksi, bukan transaksi ya, terjadilah kesepakatan. Oke. Jadi kesepakatan, nih yayasan punya aset-aset yang memang sudah dijaminkan di bank. Oke. Iya. Gitu. Termasuk rumah sakitnya. Termasuk tanah di rumah sakit itu. Oke. Gitu. Ada imbreng kan, karena si yayasan ini memasukkan harta-harta kayak model tanah segala macam, sertifikatnya masuk ke dalam yayasan. Oh, dari pengurusnya. Dari pengurus yayasan. Oh, imbreng. Imbreng. Oh. Iya. Imbreng ini tiga buah sertifikat. Kurang lebih luas tanahnya sekitar 1,2 hektaran. Jelasin dong Imbreng apa? No, imbreng apa? Imbreng apa? Oh, imbreng itu Imbreng. memasukkan Banyak nih akadongan nggak paham Nggak nih. ngerti itu. Pak Iwan. Iya. Imbreng itu apakah Pimpa Layu Gambreng. Tolong. Asalnya Jadi, ngombreng aja. Singkat aja singkat. Imbreng itu aset pribadi yang dijadikan sebagai aset perusahaan. Jaminan. Aset perusahaan. Pusat. Oh, jadi aset. Oh iya dong. Waduh, berarti include Imbreng. harta dong. Ikut di aset perusahaan. Oh. Imbreng tuh, Bro. Oh, Imbreng namanya. Penyertaan. Iya. Modal. Modal. Penyertaan modal. Rokok dulu gua. Udah. Udah lanjut. Nah, terus kemudian karena memang ini semua aset Imbreng tadi dijaminkan oleh yayasan, Oke. kan untuk menutupi modal kerja dan lain operasional dan lain-lain dong. Ya. Maka kebutuhan rumah sakit banyak, Pak. Oke. Ya, kan gitu. Nah, akhirnya tapi dia kolab nih akhirnya karena tidak ada pasien yang Oh, sepi kopinya. memang, iya, sepi pasien. Pasiennya sepi, kemudian operasional nggak bisa segala macam. Dia datang ini dicari dia sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu untuk nyuntik dana sekalian. Oke. Nyuntiknya gimana? Nah, Maunya jadi begini gimana? katanya, di perjanjian itu dibilang bahwa si pihak pertama, si investor, Si kreditur. kreditur, Ya, investor, kreditur, ya. si investor
akan memberikan dana dalam bentuk pelunasan. Oh, pelunasan hutangnya si Yang di debitur, si yayasan ini. Yayasan yang kolaps. Karena kenapa yayasan ini punya utang di bank, Oh, sehingga mau dieksekusi sama bank. saya institusi sama bank gitu, makanya mesti lunasi totalnya kurang lebih 3, sekian miliaran. Oke. Gitu. Dengan konsekuensi, ketika sudah ini dilunasi oleh investor, sertifikat itu akan menjadi milik investor. Tapi di pasal berikutnya disebut, ketika sudah balik ke sini, si investor akan berkenan untuk menjaminkan kembali sebagai bentuk dana operasional kembali. Oh, gitu. Unik perkaranya kan? Unik banget nih. Gue demen nih. Terus Perkara terus gitu terus. nggak ada nggak Terus, unik terus. banget. Oke, lanjut. Jadi permasalahannya di mana? Nah, sekarang berjalan kan itu ya. Sehat nih rumah sakit sekarang nih. Setelah disuntik, Iya, setelah disuntik dibayarin dana, utangnya, iya. rame nih. Rame segala macam. Berubahlah itu diminta sama investor, ubah jangan yayasan lagi. Oh iya betul. Gantilah Gua setuju pakai tuh. perseroan Sampai terbatas. PT. Iya Ya, dong. karena yayasan para pengurus nggak boleh Yeay. menikmati dividen. Nah, dividen. Makanya dibentuklah PT. Betul. Begitu, dibentuk PT. Dibentuk. Ada terjadi pengalihan. Jadi Ada PT. aktanya. Ada akte. Oh jadi udah Akte nggak yayasan. udah kayak yayasan. Oh, jadi udah PT. Yes. Permasalahannya sekarang begini, Bang. Setelah PTX ini telah berjalan, Iya, kita begitu sebut kan? aja Mawar. Iya, PT Mawar. PT Mawar sudah berjalan. Nah, kemudian kan ini akan berbeda posisinya. Betul. Ada direktur rumah ada direktur komisaris. ada direktur PT, Ya. ada Organ direktur PT beda dengan organ Yes, yayasan. karena kegiatan Iya. usaha dari PT tersebut adalah di bidang kesehatan. Betul, betul. Oke. Betul. Berjalan ini bagus segala macam, tapi permasalahan begini akhirnya. Semua yang sudah disepakati dalam PT berubah di lapangan. Berubahnya gimana nih kira-kira? Ketentuan pasal 11, 12, 13, 14 Undang-Undang PT menyatakan ketika sudah berbentuk badan hukum, maka semua tindak tanduk direksi ya yang pada saat belum terjadinya PT harus diambil alih dong Ambil alih. berdasarkan RUPS. Oh gitu. Oh iya dong. Diambil alih sama RUPS. Oke, jadi punya gua. Jadi punya PT. Konsekuensinya adalah semua mesti berubah atas nama PT. PT. Pembayaran apapun, akhirnya spesimennya mesti spesimen PT. Sehingga Nah, kan begitu bentuknya. Iya. Tapi kemudian kan dia bikin utang lagi nih sama BNI. Bentuknya anjak piutang. Anjak Wah, piutang buat coba operasional. Dijelasin dulu anjak piutang Anjak apa piutang lagi? apa nih, itu? Anjak piutang apa itu? Anjak apa tuh coba? Itu jalan anjak. Oh, itu nanjak. Sama kayak bentuk permodalan Anjak kerja. itu mungkin kalau saya bisa jelaskan anjak itu mungkin ngutang lagi. Iya. Udah ngutang lagi. Bukan begitu. Gimana? Ini Anjak kayak itu model gimana? sama kayak model kayak kerja sama gitu. Permodalan kerja. Nah, terus jaminannya apa? Anjak? Jaminannya pencairan dana BPJS. Oh, dana BPJS. Dana BPJS. Kenapa? Karena si investor ini sama orang BPJS deket banget, Pak. CS, Pak. CS kental ini, Pak. unik, CS kental, Pak. Di lobby sama dia pro kena, oke. Bisa dan bank menyetujui. Setuju. Jaminannya anjak Setuju, piutang. setuju. Kalau dibayar BPJS. Oh iya, setuju. Waduh. Top kan? Top banget ini permainan. Nilai anjak piutangnya berapa? Ah. 2,6 miliar. Itu akan ditutup oleh kata investor dari BPJS, Pak. Waduh. Oh, memang tagihan ke BPJS sudah sebesar itu ya? Iya. Oke, betul. Gitu, tagihan BPJS sebesar itu. Ada nilai yang mau Nilai. diraih. Ada, jadi ada feedback Bisa dong. jadi. Feedback Gitu. ada. Dia sudah tahu nih konklusinya akan lari dari BPJS Ya, untuk ini. Oke, lanjut terus. Nah, kemudian tiba-tiba dana di BPJS itu di stop oleh salah satu direktur rumah sakitnya Oh, dengan dibalikan lagi aktenya kepada akte yayasan. Yayasan lagi. Jadi nggak masuk rekening PT itu BPJS, masuk ke yayasan. Akhirnya apa? Ini si investor mesti nutupin juga BPJS. Iya. Wah, ini unik betul nih. Ini unik sekali nih. Ini perkara unik banget ini. Begitu, Bang. Udah begitu segala macam. Sekarang nih dia diboykot. Ruangannya ditutup. Dulu asalnya kalau bahasa dia mah mau diusir. Si investor Si ini investor. oleh orang-orang yayasan. Iya. Artinya apa? Dia Iya. punya kerugian dong.
Ya belum dibayar kan emang. Dia punya kerugian satu, dia telah mengeluarkan uang untuk pelunasan. Waktu Utang yang awal. pertama. Iya, Iya. iya, Ya kan? betul. Yang kedua, dana BPJS dia mesti Bayar tanggung juga. sendiri Iya. sebanyak 2,6 miliar. Oh. Waduh. Iya dong? Iya. Yang ketiga, terhadap utang setelah dia diboykot, terhadap utang-utang PT ataupun rumah sakit yang terjadi saat ini, sampai saat ini dia masih bayarin. Waduh. Tuh. Ini perkara unik ini, Iya. harus diarahkan ke LBH ini. Iya. Iya. Gitu. Betul. Nah, Betul banget. kira-kira kalau ini kita ambil, solusinya gimana? Ya terjadi perbuatan melawan hukum. Nah, Itu menurut- perdata atau pidana itu? Masuknya itu. Nah, coba Ya. ini kan beliau yang mendengar kronologisnya. Ya. Kira-kira yang terjadi nih pada saat ini yayasan nih kan berubah jadi PT. Ya. Posisi investor yang tadinya di yayasan terus di PT jadi Direktur utama. direktur utama. Iya. Nah, dia direktur utama nih, si Bapak X ini kan Ya. yang membiayai, Support lah. Support, tadinya iya. kan ini mau kolaps Iya. nih rumah sakit. Hmm. Nah, tiba-tiba di dalam susunan PT, apakah ada orang-orang yayasan juga ikut Ya. terdaftar dalam PT. organ PT? Masuk. 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 Apakah terjadinya pengalihan menjadi yayasan lagi? Apa ada RUPS lagi? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, Ada tidak persetujuan. ada. Nah, waktu itu gue sempet karena waktu itu gue Ya, pidana masuk ya? Iya. Pidana Iya, pidana masuk. masuk. Masuk juga ya. Nah, makanya pada Masuk. situ gue ngomong begini karena gue ditekan hari itu harus memberikan solusi Masuk, oleh betul. pada direksi. Gue bilang sama mereka begini, Pak, satu Bapak punya kerugian. Betul. Ya. Kerugiannya apa? Dana Bapak yang tidak dikembalikan. Iya. Hasil investasi sebesar 3 miliar. Iya. Kemudian Bapak masih menutupi anjak piutang sebesar 2,6. Betul. Udah berapa itu BPJS, nilainya? BPJS, ya. 5 sekian. Kemudian Bapak masih membayarkan setelah Bapak diboykot terhadap tagihan-tagihan yang memang menjadi keharusan PT. Iya, Ya. Dibayar dari pribadi sebab betul. pribadi investor. Sampai sekarang kurang lebih di angka 5 miliar pembayaran itu Iya. udah. Baik totalnya berapa semua itu? 10M Pak 10M. kerugian dia. 10M. Gitu. Ya, Nah, dia gue bayar, berikan ya. solusi akhirnya. Bagaimana seriusnya? Pak, kalau kita gugat perdata, pasti prosesnya akan panjang Iya. dan tidak ada daya pressure. Uniknya lagi, sekarang nih klien dilaporin, Dibalik ya, dia balik sama dia. laporannya apa? Seolah-olah dia yang menggelapkan dana PT. PT. Makanya dia diboykot. Ada transaksi aliran Ah, sebesar 510 juta hanya 510 juta dari ke rekening pribadi. Bapak ini, Bapak si ini, investor. Mr. X ini, Dari BPJS. dari bank. Oh, dari bank. Nah, sebentar, kita harus teliti dulu. Waktu Gua dia, tanya, iya, sorry, gua iya, tanya betul, nih. betul. Apakah Pak, jaminannya waktu itu kok bisa larinya ke rekening Bapak? Bapak? Betul. Begitu Iya. kan? Betul. Jadi begini Pak, Ah. waktu berdirinya perusahaan, kata dia, waktu berdirinya ini perusahaan, kan kalau kita ngajuin ke bank untuk dana operasional segala macam, Ah. kan bank akan ribet karena mesti pakai anggaran dasar apa segala Betul. macam dan lain-lain. Oke. Maka digunakanlah rekening pribadi saya, itu pun atas persetujuan RUPS. Oh, ada yang Ada persetujuan Oke, RUPS, betul. pernyataan semua tanda tangan Pak. Betul, Digunakan betul, nama rekening betul, investor. Kenapa? betul. Karena investor ini namanya bagus banget di bank. Oh. Nggak pernah ada blacklist. Di Jadi- bank manapun, senasional, kata dia. Iya, iya. Saya sampai ke Bali, Pak. Dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, Bapak boleh tanya. Ada nggak blacklist atas nama saya? Nggak ada, Pak. Saya jamin 100%. Jadi sehingga dengan nama beliau Nama dia. pribadi, Nah, ini rekening pertama PT untuk Rekening. operasional, pertama. oh masih pakai nama Nama pribadi investor. Bapak ini. Iya, begitu. karena belum berubah dari Belum yayasan berubah. ke PT. Baru dalam proses pembentukan. Sudah berdiri, tetap masih pakai nama dia. Karena kan ke bank juga ribet, Karena Pak. waktu Iya. ya. Iya, waktu sedangkan ya. sedangkan usaha ini mesti tetap berjalan kan? Iya. Iya. Begitu. Nah, akhirnya itu disepakati. Ada Saya bilang, kesepakatannya. ada. Saya bilang, mekanismenya gimana waktu itu? Mekanismenya Pak begini, saya hanya menerbitkan tanda tangan cek kosong. Yang ngisi angkanya Yayasan. dir rumah sakit. Rumah sakit. Artinya apa? 510 juta yang masuk ke rekening saya, itu bukan uang pribadi saya, dan itu saya akui. Gua bilang, 372-nya mentah. Iya. 378-nya mentah. Penggelapannya, Selama ya, itu masih bisa 88-nya, ya. dibuktikan bahwa selama masih dibuktikan bahwa itu adalah Tapi kan rekening untuk operasional perusahaan. Kalau urusan seperti ini kenapa ada pidananya ya? Ya karena kan dia mau ditendang.
unsur dicari-cari kesalahan. Kesalahan, betul, cari kesalahan. Sehingga Mr. X ini nggak nyaman. Iya, diboykot lah, diapain lah, ditendang lah dia dari sana Dan gitu. kebetulan beliau ini sendiri ya, nggak ada pendukung dari Ada pendukungnya. ada Ada dari pendukungnya, cuma beberapa pendukungnya lemah. pengurus yayasan Iya. yang dulu. Iya. Kalau pendudukan yayasan yang dulu nggak ada sama sekali. Emang pengurus ada berapa orang di yayasan? Ada 20? Wah. Nggak sampai ya? Nggak sampai, paling cuma 6 orang. 6 orang. Iya. Nah dari 6 itu yang ke PT ngikut? Semua ngikut. Dia juga bawa 3 orang. Oh, beliau bawa 3 orang Bawa lagi, 3 orang si lagi. investor ini. Orang-orang perusahaan dia lah. Orang-orangnya. Iya. Gitu. Tapi nggak bisa nutupin. Ya nggak bisa. Begitu. Begitu ya. Karena sekarang yang terlapor 4 orang. Jadi- Termasuk salah satunya dia. Bapak ini malah dilaporkan Dilaporin. oleh orang-orang yayasan. Iya. Wah, Ya, gua ini bilang unik sama betul dia. Ini betul. Gua bilang sama dia, Pak buktikan aja. Gua bilang, saya emang nggak menjamin ya. Gua bilang. Tapi SP3 mereka depan mata nih. Iya. Gua bilang, kenapa? Selama Bapak bisa buktikan itu barang bagus modelnya, begitu, dengan tadi transaksi yang real tadi, gua bilang gitu, ajukan permohonan itu. Gua bilang SP3. Kalau nggak bisa, kita adu lapor. Gua naikin LP lagi. Tuduhannya apa kalau kita lapor balik ke Nah, itu tadi yang pelapor? yang masalah investasi yang tidak dikembalikan dananya. 378. Penipuannya masuk Penipuan, ya. penipuan masuk. 37 masuk nggak? Masuk. Kenapa? Sertifikatnya kan nunggu tarik. Gua jaminin lagi. Oh, sertifikat masih di tangan Masih di tangan mereka. yayasan. Iya. 37 ini masuk nggak? Ini Masuk. Pak. Bapaknya orang baik banget ya. Iya. 37 masuk nggak? Masuk. Kemudian dana BPJS. Gua bilang. Dana BPJS Iya. yang kemudian tiba-tiba diubah kembali kepada nama yayasan. Ah, itu udah bahaya, pemalsuan. Berarti Ya. ada 263-nya masuk nggak? Iya. 263, 263 ada pemalsuan. pemalsuan. Betul. Begitu. Melanggar nggak undang-undang PT? Betul, ada Melanggar, pemalsuan, Pak. iya. Gua bilang, Karena ada kerugian di situ, Pak. Berapa kerugian, Undang-undang Pak? PT perlu dijelaskan nih, Iwan, dengan akadongan nih, bahwa yang berhak mewakili PT adalah Direktur utama. nah, jadi Baik di dalam maupun di luar. Pasal 96 tuh. nah, Ya, mungkin ingat banget teman-teman tuh. yang melihat kita nih yang menonton Batavia Hukum nih nggak paham kok bilang-bilang. Undang-undang PT. Nah, PT. jadi direktur utama berhak untuk mewakili PT di luar Maupun ataupun di dalam pengadilan. Ya. Jadi pada dasarnya tugas dan tanggung jawabnya itu masih di pihak Mr. X. Yoi. Nah, Mr. X karena itu sudah ada perubahannya menjadi Ya, PT. ya. Nah, ini unsur-unsur penipuan, penggelapan dan juga pemalsuan yang dilakukan oleh yayasan, Iya. organ-organ itu maksudnya para pengurus yayasan patut untuk disidik. Ya. Patut Gitu, untuk diduga melakukan 263 pemalsuan, Iya. penggelapan 372, pidana. Penipuan juga masuk. Masuk 378 masuk. Nah, jadi Akadongan tahu tuh lagunya tuh 378. Nah. Jadi kira-kira menurut lu Wah, solusi yang gua masukin jadi ke perlu kepada Bapak Mr. X nanti Pak Iwan sampaikan sampaikan ke mereka bahwa perkara ini wajib untuk kita pegang. Oh, siap. Nah, itu jadi kita pegang dan kepada Akadongan yang menyaksikan acara ini LBH Lembaga Batavia Hukum nanti bisa komentar nih. Di sini di bawah nih ya, Ya. di bawah. Di bawah nih Pak, Iya, bukan di di bawah. atas. Ya. Kayaknya enak di atas, Pak. Jadi mungkin ada masukan-masukan ataupun saran-saran Saran-saran, dari ya. Akadongan tentang permasalahan nih investasi, terus tiba-tiba terjadi hal-hal dilengserkan tanpa adanya rapat umum pemegang saham. Yes. Terus melakukan tindakan nih organ yayasan secara sendiri-sendiri tanpa izin dari direktur Direktur utama. yang sudah berubah jadi PT. Ya. Nah, disinilah perlunya konsultasi dengan LBH, Lembaga Batavia Hukum. Horas. Horas.